Indonesia itu bukan deflasi. Posisi Indonesia sekarang adalah inflasi. Dan teman-teman siap-siap nih. Inflasi udah pasti akan terjadi ya. Karena sekarang ini kondisinya caleg-caleg itu banyak di daerah-daerah. Pada gadai rumah, gadai mobil, gadai jati diri. Yang penting menang lah. Dapat duit, ya kan. Mereka bagi-bagi duit, mereka bagi-bagi sembako, dan lain sebagainya. Perekonomian jadi hidup. Inflasi jadi jalan tuh. Tiba-tiba harus lawan lagi turun bansos. 500 triliun. Banjir lah ini duit di masyarakat. Kamu harus siap. Orang pada bilang di sana, oke, bagus. Bansos ini buat melawan inflasi, harga makin mahal. Jadi ini juru selamat nih bansos ini. Oh salah. Bansos itu turun, harga tidak akan turun. Trust me, lu akan lihat sendiri, saksikan sendiri. Yang terjadi begitu bansos turun, apa? Harga makin naik. Oke. Terus rakyat makin susah lagi karena harga makin naik. Apa yang terjadi? Turun lagi bansos. Supaya bisa belanja kan. Karena duit mereka nggak kuat beli. Yang berakibat apa? Naik lagi, dan naik lagi. Jadi teman-teman, nggak bisa lu cuma duduk santai melihat fenomena bansos itu yang tiba-tiba makin sering terjadi. Dan menurut gua itu berbahaya. Data udah menunjukkan ya. Bansos itu boleh, tapi ketika perekonomian sedang deflasi. Saat ini Indonesia posisi sedang inflasi dan harus siap bakal dapat gempuran lagi inflasi tertinggi sepanjang sejarah. Kalau seandainya pemilu ini sampai 2 ronde atau bahkan bansosnya lebih dari 500 triliun. Teman-teman tadi udah lihat ya, berbagai alasan kenapa bansos itu sebetulnya berbahaya ya dari segi makroekonomi. Ada satu lagi hal yang sebetulnya gue nggak mau bahas, bahwa apa? Teman-teman tahu nggak sih bansos itu sumbernya dari mana? Kenapa ngeri? Karena gini, bansos itu duitnya sebenarnya bukan turun dari langit guys. Bansos itu duitnya berasal dari pajak. Jadi duit siapa? Duit lu juga. Duit lu turun, terus dibagi-bagi ke orang. Nah, yang lebih parah lagi, ternyata APBN kita juga nggak cukup guys buat bansos. So, apa yang dilakukan oleh negara? Ngutang. Jadi duitnya apa? Udah duitnya duit lu juga, karena saking nggak kurangnya, ngutang lagi ke orang buat dibagi-bagi. Ujung-ujungnya apa? Bikin inflasi juga. Jadi, ini kabar baik apa kabar buruk ya sebetulnya bansos itu? Coba lu. Kamu jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Oh, Gibran itu sopo sih? Anaknya Pak Jokowi. Seperti inilah aksi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat membagikan uang pecahan Rp50.000 ke nelayan. Aksi bagi-bagi uang pecahan ini bisa dilihat di akun TikTok resmi PAN @amanatnasional. Dalam unggahan tersebut juga tertera tulisan PAN bagi-bagi gocapan. Tak perlu waktu lama, unggahan ini pun menuai sorotan banyak pihak hingga dikaitkan dengan praktik politik uang atau money politik. Menanggapi sorotan ini, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio membantah apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai bentuk politik uang. Kalau ditanya bahwa itu money politik apa segala macam, kalau dilihat dari konteks videonya jelas-jelas itu benar-benar nggak ada acara partai, nggak ada acara apa-apa gitu. Itu benar-benar pure ketemu masyarakat, dalam hal ini nelayan, dan Bapak sangat peduli untuk itu. Jadi malah ini bagus gitu ya buat ketua umum yang lainnya, kalau ketemu dengan masyarakat kecil sudah selayaknya lah memberikan rejeki kepada masyarakat yang notabene adalah yang perlu kita bantu dan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, dan di hari Jumat memang kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah, ya, ke siapapun. Tapi sedekahnya jangan sambil disorot kamera, sedekahnya jangan sambil bernuansa politik, seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Ya, itu ya. Ini malah disebarluaskan ini ya. Pan sebar duit gocapan ini.
Ini kita lihat sahabat TC. Ya, duit gocapan yang disebar oleh PAN, kemudian ditanya kan, wah ini money politik ini politik uang ini tidak tidak mengajarkan keteladanan pada seorang pemimpin ini, dan seterusnya. Kemudian apa pembelaan dari mereka, dari PAN? Ini niatnya sedekah. Wah, niatnya sedekah. Cuak. Iya betul. Itu tidak perlu disampaikan begitu. Segala aktivitas kita, amal perbuatan kita, itu memang tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala laku lampah kita itu tergantung niatnya. Niatnya untuk kebaikan, dia mendapatkan kebaikan. Niatnya untuk mendapatkan suara, pahalanya nggak dapat. Kan begitu. Nah, ini seorang politikus, ketua partai politik, amanat nasional, amanat loh, amanat. Bagi-bagi uang, nanti kita tonton videonya ya. Kemudian itu diniatkan untuk sedekah. Ya kalau sedekah nggak usah juga ditampil-tampilin. Berikan tangan kanan, tangan kiri sembunyikan. Jangan sampai tahu. Ini mengajarkan money politik ini. Ya, kalau nanti jelang 14 Februari, ya, tanggal 13 Februari ini akan banyak sekali orang-orang yang bertebaran di luaran sana untuk membagikan uang-uang. Nanti pilih si A, nanti pilih si B, dan seterusnya. Nah ini sedang diajarkan dulu hari ini oleh Zulkifli Hasan. Begini loh cara bagi uangnya. Cukup dengan 50.000 loh. Kami menangkapnya begitu, mohon maaf gitu ya. Kita lihat ya videonya ini. Ya, senanglah orang dibagi duit. Hari ini ekonomi makin sulit. Terdepan dalam membagi uang gocapan gitu ya. Jadi nanti kalau mau coblos partai pilihnya nomor 8, katanya begitu kali ya. Nomor 8 mah bukan PAN, itu apa ya? Waduh, ini mutunya nggak ada sama sekali nih Zulkifli Hasan ya. Sayang sekali. Menteri Perdagangan, politisi senior. Apa yang dimaksud politisi senior itu adalah senioritas pengalaman dalam membagi-bagikan uang. Begitukah? Bukan setiap 3 bulan. Ini menyebabkan daerah-daerah memiliki awareness terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi, terutama dari sisi distribusi logistik maupun dari sisi komoditas. Seperti kemarin yang diidentifikasi adalah cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih, dan kemudian beras. Itu menjadi salah satu faktor dari sisi volatile food. Jadi dalam hal ini kami akan terus memfokuskan karena volatile food ini selain berkontribusi signifikan terhadap headline inflation, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan kami terus akan merumuskan langkah-langkah sesuai yang tadi saya sampaikan, APBN sebagai shock absorber di dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum pertumbuhan ekonomi dari global itu melemah. Kita harus melindungi dari sisi domestiknya. Saya ingin menekankan kepada teman-teman media ya, bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Di dalam bansos 2023, di situ ada PKH untuk 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako 18,7 juta kelompok penerima,
BLT El Nino yang tahun 2023 kita introduce karena waktu itu musim kering memuncak dan sekarang meskipun sudah mulai hujan namun kemudian muncul banjir sehingga musim tanamnya tetap tergeser juga. Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, bantuan pangan itu semuanya sudah ada di dalam APBN 2023 yang nilainya total tadi mencapai 476 triliun. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah.